saya nama lengkapnya Nadiana Nandita Sumodiarjo. Saya di sini sebagai pemilik Broplan. Broplan itu kami di sini menyajikan tanaman-tanaman hias bagi penyuka tanaman hias, mulai dari bromelia, banyak sih jenisnya, ada bromelia, philodendron, tillandsia, dari yang pakai media tanam sampai yang nggak pakai media tanam. Saya latar pendidikannya saya psikologi, dulu S1 psikologi. Jadi kalau saya sih sebenarnya pada awalnya emang nggak kepikiran juga. Jadi kenapa saya punya bisnis tanaman hias itu karena saya nikah nih sama suami saya. Dia memang dari dulu sudah terjun di dunia tanaman hias karena ini juga sebenarnya usaha keluarganya dia. Terus udah berjalan sekitar 35 tahunan ya kalau dari bapaknya. Terus udah gitu udah diturunkan, dia sebelum saya mungkin sekitar setahunan udah ngurus di sini di Taman Anggrek Ragunan di sini. Terus udah gitu saya nikah, terus dia bilang udah nggak usah kerja lagi, bantu aja gitu. Awalnya juga suka bingung, terus begitu baru dibikin lah namanya Broplan tahun 2017. Baru bikin Instagramnya, baru mulai posting, baru memperkenalkan ini nama baru gitu kan, nggak mau ikut bapak kan. Itu terus udah gitu ya udah mulai ngejalanin yang tadinya dari nggak bingung, nggak tahu apa sih tanaman hias gitu, nggak ngerti kan, tadinya taunya ijo-ijo doang gitu kan, oh daun nih daun gitu. Sekarang pas udah ngejalanin ternyata banyak banget dan ternyata cantik-cantik sekali gitu. Sulit sih. Jadi sebenarnya sih saya ngerasanya kayak tetap ngebangun sendiri. Cuman udah dikasih modal nih tanamannya gitu. Buat saya pribadi sangat sulit karena untuk kenal tanamannya aja, untuk suka itu saya butuh waktu. Yang dulu saya disuruh nyiram tanaman sama orang tua saya aja itu meninggalkan tuh tanaman. Terus disuruh lagi nih jual tanaman, gimana? Saya bingung. Udah nggak suka dulunya, bukan benci ya, tapi emang nggak suka, nggak tahu apa-apa. Kemudian diperkenalkan, dicemplungin ke sini, udah deh lu bantu untuk jual di online gitu kan, di Instagram. Oke, kita bantu gitu, foto. Pertama kan ya berawal dari foto, terus ada orang nanya. Nah dari situ saya mulai belajar, oh ini cara ngurusnya tuh begini, cara ngerawat tuh seperti ini. Terus udah gitu dari situ saya mulai lebih banyak tahu lagi nama-nama tanaman nih. Udah itu ngeliatin orang-orang online shop lainnya kan, oh dapat referensi, oh ini dia sering posting nih gitu, oh berarti ini lagi laku kali ya. Dan di beberapa online shop lainnya posting tanaman yang jenisnya sama gitu, oh kita beli kali ya ini ya, kita cari yuk gitu kan. Terus kita coba, awalnya juga sebenarnya kalau dari orang tua tuh bromelia ini nih yang kayak gini-gini, bromelia ini itu biasanya buat landscape. Terus udah gitu kalau untuk tanaman indoornya sendiri kita sedikit dulu. Habis itu tapi karena ngelihat di Instagram itu orang-orang jual ini, bagus nih kayaknya penjualannya lumayan gitu kan. Akhirnya kita coba beli, kita coba punya ya, berawal dari 2 atau 5 pohon aja gitu. Terus ada yang kita kembang biakin juga, ada yang langsung habis kayak gitu. Lalu dari situ terus sudah gitu ya lama-lama memang jadi suka sih, jadi bisa ngelihat sendiri, oh ini tanaman aneh, ini unik, jarang lihat kayak gitu. Dari bentuk daunnya, dari teksturnya gitu-gitu tuh beda, dari cara ngerawatnya aja juga suka beda-beda. Oh kalau kita emang dapat dari petani, cuman ada juga yang kita perbanyak sendiri gitu. Cuman kalau yang dari biji gitu jarang banget ya, dari yang biji kita tanam kayak yang dijual di toko-toko gitu itu jarang sekali. Jadi biasanya kita dapat dari petani. Ada beberapa yang kita memang sengaja diemin untuk kita berusaha banyakin gitu, karena kan juga menurut saya kurang bijak ya untuk terus-terusan beli gitu kan, tanpa kita berusaha untuk memperbanyak sendiri gitu. Pertama nanti gimana hutannya gundul gitu kan, kalau misal untuk kayak tanaman-tanaman yang memang dari hutan gitu. Terus ya ada juga yang memang udah ya, kalau misalnya yang dari turunan memang udah ada kan, udah banyak gitu. Biasanya kalau misalnya yang kita udah banyakin sendiri itu kayak jenis Guzmania, itu masih keluarganya bromelia. Pilo-piloan ada beberapa juga yang kita udah banyakin sendiri. Ini kan kalau misalnya masnya di bawah-bawah tuh suka ada yang kayak tanaman-tanaman liar, itu sengaja emang kita biarin aja, biar aja dia tumbuh liar kayak gitu. Nanti kalau sudah siap baru kita potin gitu, kita jual kayak gitu.
Nggak juga sih, sebenarnya sih banyak ya di tempat lain karena itu yang paling dekat. Terus udah gitu memang itu juga udah dari orang tua, udah ada pegangan sendiri gitu. Karena memang kalau misalnya untuk landscape banyak juga yang minta gitu. Kalau misalnya sejujurnya kalau kita masih landscape yang kecil-kecil aja, taman-taman kecil. Kalau ada permintaan yang agak besar, itu kita lempar ke kakak gitu. Karena dia memang lebih banyak karyawannya, memang udah lebih berpengalaman lah gitu. Kalau kita sih masih yang kecil-kecil gitu. Tapi kita akan berusaha untuk terus lagi ke depannya, pengen lebih banyak lagi tentunya ya. Kalau untuk hampers, karena menurut saya unik juga ya, kasih bingkisan gitu ke orang, tanaman kayak gitu. Dan orang-orang banyak banget yang seneng dengan tanaman-tanaman kayak gitu. Iya, kita pertamanya biasanya kita akan datang dulu ke rumah customer-nya, kita lihat, atau mungkin kalau dianya udah tahu nih, saya mau tanamnya ini gitu, bisa nggak ya ini, terus biasanya paling saya cuman tanyanya mataharinya gimana, sampai jam berapa gitu, bisa nggak nih gitu. Kalau misalnya memang terlalu bingung, dianya juga nggak ngerti, ya kita datang. Cuman kan ada juga beberapa customer yang sebenarnya udah tahu, cuma minta kita tanemin aja gitu. Saya mau pinjem orang kalian deh untuk nanam ya, nanti kita datang untuk bantu tata-tata kayak gitu. Kalau misalnya landscape itu kisarannya sih, sekarang sih saya juga udah jarang landscape ya, karena lagi fokus ke jualan dan harga juga sekarang lagi nggak tahu deh, udah lagi agak-agak nggak jelas gitu ya. Kalau landscape sih agak abu-abu nih. Kalau misalnya hampers biasanya saya bikin mulai dari 50.000 sampai 200-300 ribuan. Ya kalau misalnya itu sih saya ngomong jujur-jujuran aja. Kalau misalnya mereka datang ataupun beli online gitu ya, saya bilang ini saya baru potong, emang mau? Kadang ada juga yang mau, udah nggak apa-apa saya rawatin gitu. Kalau memang yang bisa ngerawat mah bisa terus dia. Kalau misalnya dia ngerasa ragu ya enggak gitu. Karena misalnya dia pengen banget nih sama tanaman ini dan saya cuma punya satu gitu, saya bilang ini saya baru potong mbak gitu, gimana ya gitu. Ini belum ada akarnya, masih mestinya harus nunggu mungkin sebulan 2 bulan lagi baru siap untuk diadopsi gitu ya. Kadang-kadang ada yang mau menunggu sampai akarnya ada juga yang udah nggak apa-apa saya ambil, biar aja saya yang rawat kayak gitu. Ada yang kayak begitu. Banyak banget. Ada yang permintaannya, maksudnya karakter tanamannya ya kalau saya ngerasanya ya. Ada yang sukanya ini bromel-bromel, ada yang sukanya pilo-pilo, tapi jadinya kita lebih mudah untuk ngarahinnya. Oh sukanya apa? Saya tuh nggak suka yang kayak gini, saya maunya yang kayak gini. Jadi saya bisa, oh kalau misalnya mbak suka yang ini, coba deh, mungkin suka tanaman ini, kayak gitu. Jadi lucu sih, lucu. Kalau masukan ada, tapi bukan yang nggak enak juga sih, nggak kasar juga sih. Kalau saya sih alhamdulillah belum pernah sampai gitu banget ya. Cuman ada masukan-masukan dari customer tuh ada, yang kita juga dengerin lah pastinya. Biasanya nih misalnya tanamannya meninggal ya, cuman ini ada jangka waktunya ya. Kayak misalnya dia memang videoin gitu. Ini lihat, ada waktu itu pernah customer yang dia bilang ini gimana medianya ada semutnya gitu kan. Terus udah gitu, oh gitu ya gitu. Tapi kami siram kok, kami siram terus tiap hari gitu kan. Karena ini outdoor juga kita tiap pagi siram kan. Terus udah gitu, dia ya nggak marah sih, tapi mungkin agak kecewa karena memang lumayan customer sering beli gitu kan. Oh ya coba deh di videoin. Nah terus akhirnya dia bongkar media, tapi dia bilang tapi akarnya bagus kayak gitu, sebenarnya sehat, hanya aja banyak semutnya gitu. Kamu coba lain kali diperhatikan lagi gitu kan, mungkin lagi keteteran atau kayak gimana. Oh iya sorry ya pak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ya paling kalau misalnya kayak begitu ya, kalau misalnya dia sudah oke dengan kayak begitunya ya kita ya minta maaf. Tapi kalau misalnya tanamannya tuh mati gitu ya misalnya di perjalanan, kadang kita ganti juga. Kita tanya sih ke mereka gimana nih gitu, mau diganti dengan tanaman lagi atau mau ganti uang. Kadang ya udahlah ganti uang aja nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya sih mereka mengerti kok kalau kayak gitu. Kalau misalnya untuk masa COVID ini, alhamdulillah malah saya ngerasanya penjualan cukup meningkat ya. Gitu karena mungkin orang-orang juga bosen kan di rumah, yang tadinya nggak suka tanaman atau mungkin yang ikut-ikutan gitu kan, banyak selebgram terus banyak yang ini tanaman ini mereka pengen, jadinya mereka nyari, terus udah gitu nyari mulai cari yang aneh-aneh kayak gitu. Ya banyak sih, ada juga yang tadinya memang suka tanaman dan sudah punya tanaman, sudah pelihara, terus lagi vakum nggak karena kerja kan sibuk,
terus sekarang balik lagi nyari lagi yang kemarin-kemarin pengen punya tapi belum kayak gitu. Oh ya bisa, pastinya kalau misalnya mereka beli, kadang kan mereka juga belum tahu nih abu-abu dengan perawatannya, kita kasih tahu. Cuman biasanya memang kalau tanaman itu beda tempat, juga beda perawatan gitu, meskipun di dalam satu area. Kayak saya juga gini kok, kayak beberapa jenis tanaman kok di sini jelek gitu, jadi kita coba pindah-pindahin, warnanya nggak keluar kayak gitu. Jadi ya kita setahu kita dan sepengalaman kita merawat di sini atau merawat di rumah kita sendiri. Cuman kami lempar lagi ke mereka nyamannya gimana dan coba dicari spot-spotnya gitu juga di rumah. Kalau saya sih promosi marketingnya cuma di sosial media aja ya, pakai Instagram itu. Pernah juga sama Tokopedia, paling bayar yang top ads itu kan. Terus udah sih gitu aja, sama mulut ke mulut sih. Misalnya ada orang datang sini, terus udah gitu nanti ada minggu depan saudaranya yang datang, gitu kan, berarti dikasih tahu kayak gitu kan. Saya temennya si Bu ini, saya temennya si Bapak ini, katanya di sini banyak ini gitu. Jadi saya kesini mau lihat-lihat, mau cari barang ini ada nggak kayak gitu. Jadi ya gitu juga sih, berlakulah itu. Kalau sekarang sih jatuhnya lebih banyak anak mudanya ya. Karena kayaknya mereka juga baru mulai, atau mungkin ada beberapa yang udah mulai dari tahun lalu, tapi ya terus udah gitu jadi malah jadi kayak temen kalau misalnya kayak gitu kan, tahu nggak gue kemarin dapat barang ini, tahu kayak gitu. Kalau sekarang sih menurut saya sih lebih banyak anak mudanya ya. Kalau pegawai yang kerja di sini udah ikut papa saya, bapak mertua saya tuh udah lama, jadi udah sekitar 15 tahunan lah ikut. Awalnya juga bukan gardener, memang diajak sama doi gitu ke sini untuk kerja kayak gitu. Kalau misalnya untuk pasar saya masih dalam negeri, satu Indonesia lah ya, bisa kok kita kirim keluar kota juga. Kalau cuman teman-teman saya banyak juga yang kirim ke luar negeri gitu. Tapi kalau untuk Broplant sendiri masih orang-orang sinilah, orang Indonesia. Sejauh ini sih kita masih ingin berjualan, terus udah gitu ya tentu aja pengen bisa juga handle landscape gitu-gitu, sama maintenance mungkin pengen lebih stabil dan punya tanaman-tanaman yang rare gitu, yang jarang-jarang, yang orang juga ngelihatnya tuh ih apaan nih kayak gitu. Kita pengen ngungkapin koleksi sih sebenarnya dari berbagai macam jenis, stabil penjualannya, terus udah gitu juga dengan kita merawat tanamannya. Karena juga kita masih ada banyak tanaman juga yang kita juga masih penjajakan lah, ini gimana sih enaknya, bagusnya gimana, masih pengen kenal gitu. Jadi pengen stabil dalam pengetahuannya, penjualannya tentu saja, sama pembudidayaannya ya. Usaha apa aja kan, tapi ya yang penting konsisten, jangan menyerah, udah kayak gitu sih menurut aku. Jangan menyerah, pokoknya jangan ngegampangin. Jangan juga kalau misalnya ada kesandung dikit langsung sedih terus nggak ngapa-ngapain. Jadi ya semua kan pasti ada ininya ya, ada kerikilnya gitu. Jadi kalau misalnya memang jatuh, boleh sedih, boleh merana dulu sebentar, tapi besok harus bangkit lagi, cari cara baru. Terus udah gitu konsisten, jangan angot-angotan gitu. Ya inget-inget aja nih, kita cari rezeki di sini, kita juga ada tanggungan, ada karyawan, ada keluarga juga kan. Jadi ya jangan angot-angotan, harus semangat, harus konsisten. Pernah sih, tapi alhamdulillah nggak sampai yang terpuruk banget ya. Jadi, tapi pernah kayak mikir, aduh kerja kantoran lagi aja deh, kayak gitu kan, biar aja suami yang urus sendiri gitu. Cuman di satu sisi saya juga sayang, karena saya udah nyemplung sejauh ini, kalau saya tinggalin, saya sedih gitu. Maksudnya ibaratnya kan kita sama-sama bangun si Broplant ini, kita kasih nafas ke situ gitu. Terus masa saya tinggalin kayak gitu. Jadi nggak mau. Jadi saya mau ini tetap terus ada, dan saya ngerasa Broplant ini ya milik kita gitu. Kenapa nggak? Berarti ada yang salah dari strategi kemarin, misalnya lagi penjualan turun gitu ya. Ya kita coba cari lagi yang lain gitu strateginya gitu. Oh, nama Instagramnya adalah @bro.plant. Terus ini lokasinya kita nurserynya di Taman Angger Keragunan, Kafling 13. Di sini ada banyak kafling, ada banyak toko juga. Kalau misalnya emang mau main bisa jalan-jalan juga, pengen cari tanaman-tanaman, ada toko ikan juga. Maksudnya toko ikan hidup ya. Toko ikan hidup, tapi jangan lupa mampir ke tempat kita, Kafling 13.